Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi wireless, infrastruktur maupun sistem keamanannya. Oke, langsung kita lanjut saja ke materinya. Kemajuan di bidang teknologi membuat kita lebih mengenal adanya teknologi wireless atau teknologi perangkat tanpa kabel. Teknologi jaringan wireless yang juga kita kenal dengan nama nirkabel merupakan sebuah jaringan perangkat yang tanpa menggunakan kabel. Teknologi wireless ini sekarang dapat kita lihat di berbagai jaringan untuk alat elektronik. Contohnya seperti komputer, laptop, smartphone, dan lain sebagainya. Teknologi wireless ini dapat kita lihat buktinya pada komputer dan mouse sekarang. Tidak perlu menghubungkan kabel, tinggal dekatkan dan set pengaturannya, maka mouse akan bisa digunakan seperti menggunakan mouse kabel. Jaringan nirkabel atau wireless ini sebenarnya dibedakan dengan berbagai kriteria sebagai berikut. Kriteria yang pertama adalah berdasarkan jenis topologi jaringannya atau cara menghubungkannya. Dalam hal ini, jaringan wireless terbagi menjadi dua, yaitu topologi ad hoc dan topologi infrastruktur. Jika topologi ad hoc adalah jaringan wireless yang dilakukan secara langsung untuk dua komputer atau lebih tanpa perantara, maka topologi infrastruktur adalah jaringan wireless yang menggunakan perangkat untuk komunikasi antara dua komputer atau lebih. Jika menggunakan topologi infrastruktur, artinya Anda membutuhkan adanya base transceiver station yang terdiri dari dua kelompok, yaitu point to point maupun point to multi point. Sekarang kita beralih ke jenis wireless berdasarkan jarak jangkauannya. Jika berkaitan dengan jarak wireless, tentu saja yang dimaksud adanya sejauh mana batas sinyal sih. Dan berdasarkan sinyalnya, jaringan wireless dibagi menjadi 4, yaitu WAN, MAN, LAN, dan PAN. Jaringan wireless WAN ini memiliki kepanjangan Wide Area Network, yang dimana jaringan ini dapat menghubungkan hingga sejauh antar provinsi. Sedangkan untuk MAN, yaitu memiliki kepanjangan Metropolitan Area Network, adalah sebuah jaringan wireless yang dapat menghubungkan beberapa jaringan wireless LAN. Selanjutnya, di sini ada wireless LAN atau Local Area Network yang menghubungkan beberapa komputer dalam sebuah gedung. Sedangkan yang terakhir, ada wireless PAN atau Personal Area Network yang menghubungkan untuk satu orang. Misalnya seperti ini. Ada jaringan jaringan antara laptop dengan printer, di mana sudah banyak printer yang menggunakan teknologi Bluetooth untuk mentransfer dan menerima file yang akan dicetak. Dapat kita lihat bahwa jaringan wireless yang paling luas hingga yang paling dekat jarak jangkauannya adalah yang pertama WAN, selanjutnya ada MAN, LAN, dan yang terakhir ada PAN. Ada beberapa tipe keamanan dan selanjutnya di sini ada beberapa tipe keamanan jaringan wireless yang mesti kita ketahui. Memang nyaman rasanya menikmati menggunakan Wi-Fi untuk mengakses internet. Tak perlu menggunakan kabel apapun untuk transmisi Wi-Fi. Memanfaatkan gelombang radio dalam menyediakan jaringan internet. Namun hal ini menyebabkan siapa saja yang lebih mudah meretas dan dapat masuk ke jaringan, sehingga Wi-Fi cenderung lebih rentan dari serangan. Ada beberapa keamanan jaringan wireless dalam bentuk enkripsi Wi-Fi maupun filtering. Nah, berikut adalah jenis-jenisnya. Yang pertama ada Wired Equivalent Privacy atau WIP. Ini dia tipe keamanan jaringan wireless yang pertama kali digunakan untuk enkripsi Wi-Fi. Wired Equivalent Privacy yang bekerja menggunakan kunci yang dimasukkan untuk administrator ke access point antara kunci autentifikasi ke access point. Keduanya harus sama. Idealnya standar yang digunakan WEP adalah 802.11b. Sayangnya, karena merupakan tipe keamanan jaringan wireless pertama, sistem keamanannya bisa dikatakan masih lemah. Namun, WEP ini tetap dipilih banyak orang karena sudah memenuhi standar 802.11b yang mencakup exploitable, reasonably strong, self-synchronizing, optional, dan computational efficiently. Selanjutnya yang kedua di sini ada Wi-Fi Protect Access atau yang bisa kita singkat WPA. Di sini diciptakan untuk melengkapi keamanan pada WIP, Wi-Fi Protection Access. Menerapkan kunci keamanan statik dengan memanfaatkan Temporary Key Integrity Protocol atau yang bisa kita singkat TKIP. Memiliki kemampuan untuk merubah secara dinamis protokol TKIP menggunakan kunci utama sebagai starting point yang merubah secara reguler. Dengan begini tidak ada kunci enkripsi yang bisa digunakan dua kali. Umumnya WPA hadir dalam dua tipe, yaitu WPA biasa dan WPA 2.
karena merupakan pembaruan dari WEP dan WPA. Biasanya masih menggunakan enkripsi yang sama dengan WEP, yaitu RC4. Sedangkan standar yang digunakan oleh keamanan jaringan wireless satu ini adalah 802.11i. Selanjutnya di sini yang ketiga adalah Wi-Fi Protect Access atau WPA2. Seperti yang mungkin sudah bisa kalian tebak, WPA2 merupakan keamanan jaringan wireless hasil upgrade dari WPA biasa. WPA2 terbagi menjadi dua jenis, yaitu WPA2 Personal dan WPA2 Enterprise. Disebut juga dengan WPA2 Preset Key atau PSK. WPA2 Personal ditujukan untuk menggunakan jaringan kecil, misalnya menggunakan WiFi di rumah. Sayangnya, kelemahan WPA2 PSK ini justru seringnya disebabkan oleh administratornya sendiri. Masih banyak orang yang menggunakan password WiFi yang mudah ditebak dan diretas, misalnya angka 1 sampai dengan 5 atau tanggal lahir. Sedangkan WPA2 Enterprise ini ditujukan untuk jaringan yang cenderung lebih besar, contohnya perusahaan. Karena sifat ini menggunakan WPA2 Enterprise biasanya mengharuskan pengguna untuk memakai akun yang sudah terintegrasi oleh sistem perusahaan. Nah, selanjutnya di sini yang terakhir adalah MAC filter. Idealnya, setiap wireless access point atau router sudah dibekali dengan keamanan jaringan wireless MAC filtering. MAC filtering ini disebut juga dengan MAC address filtering. Adalah metode filtering yang digunakan untuk membatasi hak akses dan MAC address. MAC filtering ini digunakan juga untuk bertugas memilih komputer mana yang boleh masuk ke jaringan sesuai dengan MAC address. Kalau suatu komputer tidak didaftar, maka MAC address filtering address ini tidak akan memperbolehkan untuk masuk ke jaringan. Langkah pertama terlebih dahulu mendaftarkan komputer yang digunakan agar terhubung dengan jaringan Wi-Fi. Maka karakteristik MAC filtering ini cukup peka terhadap jenis gangguan seperti pencurian PC card, dan MAC filtering. Nah, itu dia sejumlah tipe keamanan jaringan wireless pada enkripsi Wi-Fi. Dengan mengetahui ragam tipe tersebut, diharapkan kita bisa lebih aware terhadap keamanan jaringan wireless yang digunakan. Dengan begini, kita dapat memahami apa itu teknologi wireless maupun nirkabel dan sistem keamanan, yang gimana dapat memudahkan kita dalam menggunakan komputer. Bayangkan saja, jika kita memiliki jaringan sebesar WAN dan kita harus menggunakan kabel, tentu hal tersebut akan membutuhkan banyak biaya. Teknologi nirkabel ini bahkan telah berpengaruh dalam hal memakai earphone, yang dimana banyak produk earphone tanpa kabel yang terkadang mengganggu. Jadi, jaringan manakah yang paling Anda sukai? Apakah media jaringan wireless yang mudah? Sekian saja penjelasan tentang teknologi wireless pada kesempatan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.